Dokter Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan kesehatan kini duduk di kursi roda dan harus dibantu tim kesehatan untuk turun dari mobil tahanan. Roy Suryo jangan mengelak lagi, Tifa juga jangan lagi alasan bawaan dirawat. Kenapa nggak dari dulu dirawat kalau memang udah penyakit bawaan itu kan logika yang akal-akalan gitu. Kemudian meminta kepada Kapolri untuk memeriksa dokter-dokter di Rumah Sakit Kramat Jati. Kenapa ada diskriminasi? Kenapa tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Di mana pagi tadi sekira pukul 7, klien kami dijemput paksa oleh orang yang sebelumnya memang tidak dikenal, namun membawa surat tugas mengaku dari Polda Metro Jaya. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri. Kemudian dia kooperatif, gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi. Oke, balik lagi semuanya. Sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Makin mantap, makin jos, dan makin hebat buat teman-teman. Ini masih mengenai Roy Suryo dan Tifa yang diamankan oleh polisi. Soalnya ini semakin mencuat, semakin menyebar beritanya di sosial media. Nah, ini kan sesuai dengan prediksi ya. Ketika Roy Suryo ataupun Tifa ditangkap oleh polisi, di kubunya Roy Suryo dan Tifa itu tentu saja memberikan narasi pembelaan dari mulai cara penangkapannya katanya, kemudian itu tuh dari mulai diliputnya ketika itu dia Roy Suryo ataupun Tifa memakai rompi orange. Ada yang tidak terima, salah satunya Refli Harun, kemudian ada Kurnia juga sih, kemudian ada Rustam juga sih saya lihat di sana, sampai itu ada sedikit cekcok dengan wartawan teman-teman. Nah, di sini pengacara dari pihak Roy Suryo seperti Hozinuddin itu salah satu orang yang vokal yang tidak terima dengan penangkapan atau cara menangkapnya Roy Suryo dan Tifa. Kemudian ada yang lainnya juga yang pasti dari kubu Roy Suryo CS. Selain itu ada juga pernyataan dari Pak Ugroseno tuh. Kurang lebih samalah ya. Dan kabar terakhir tersangka yaitu Roy Suryo dan Tifa itu saya lihat memang dirawat inap. Jadi kabar itu benar adanya teman-teman. Bahkan ada video bagaimana Roy Suryo dan Tifa ini diantar ke RS Kramat Jati katanya. Coba deh kita lihat dulu videonya. Setelah usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak kembali ke Mapolda Metro Jaya. Roy dan Tifa kembali menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Dokter Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan dipindahkan kesehatan ke ruang di kursi roda rawat dan inap, harus dibantu tim kesehatan untuk turun dari mobil tahanan. Tak berselang lama, Roy juga masuk gedung rawat inap RS Polri. Belum diketahui hasil tes kesehatan keduanya hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Nah, ini momen dibawanya mereka itu ke RS Kramat Jati. Siapa itu yang ngamuk? Oh, Rustam ya. Rariweh. Ini mengenai sakitnya Roy ataupun Tifa banyak yang mempertanyakan ya. Pasalnya dua-duanya kok bisa dirawat inap. Kemudian netizen menghubungkan ke kejadian dulu ketika Roy Suryo ada suatu kasus ya yang dimana Roy Suryo itu pakai kursi roda bahkan penyangga leher. Dan di sini kita lihat juga kan sewaktu akan menjalani tes kesehatan kalau nggak salah terlihat Tifa dan Roy itu sehat, bahkan sampai gini-gini Roy itu ya. Tapi kok harus dirawat inap gitu kan? Benar tidaknya mereka sakit entahlah ya. Yang jelas kita harap proses hukum segera berlanjut, yaitu di persidangan. Mengenai ini ada respon loh dari Farhad Abbas. Tidak ada haknya Refli Harun untuk melarang tidak mau. Itu sudah masyarakat ini karena dia mempermalukan Pak Jokowi itu di muka masyarakat. Jadi masyarakat juga ingin melihat mereka malu. Jadi tidak boleh dilarang. Kenapa kamu Refli Harun tidak melarang Roy Suryo untuk berhenti atau stop untuk memfitnah? Kenapa sekarang melarang media untuk meliput dan melihat Roy menggunakan baju dan meliput dia di rumah sakit apa sakit atau tidak? Dalam waktu dekat ini semua relawan akan datang kemudian meminta kepada Kapolri untuk memeriksa dokter-dokter di Rumah Sakit Kramat Jati.
akan memeriksa. Ada diskriminasi. Kenapa tiba-tiba orang sehat jadi sakit? Bayangkan dokter Tipa itu hari itu tidak sakit, hari itu ujian, dia sehat. Hanya tidak mampu menghadapi penjara ini, dia sakit. Nah, dan tolong diperiksa CCTV rumah sakit, apakah benar mereka di dalam dengan satu kamar, ya? Dianggap tahanan politik atau tahanan apa? Kalau memang benar, tolong pindahkan dokter-dokter itu. Tolong diperiksa polisi-polisi yang mengawal mereka sehingga terjadi hal demikian. Tapi kalau misalnya mereka di dalam di ruang pembantaran dan bisa di sel atau diikat atau di borgol tangannya, ya nggak masalah. Dari pernyataan Farhad Abbas ya terlihat ya seperti heran, kok bisa sakit rawat inap gitu kan, makanya keluar pernyataan seperti itu. Di mana pagi tadi sekira pukul 7 klien kami dijemput paksa oleh orang yang sebelumnya memang tidak dikenal, namun membawa surat tugas mengaku dari Polda Metro Jaya akan menangkap Roy Suryo. Istri klien kami dan juga Roy Suryo merasa berkeberatan karena khawatir ya peristiwa yang dialami oleh Andri Yunus itu terjadi pada Roy Suryo, karena memang tak lazim ada proses penangkapan di tengah proses yang dilalui sudah sedemikian kooperatif, ada pemanggilan, ada pemeriksaan. Bahkan klien kami ini 1 tahun lebih melakukan aktivitas apa yang disebut dengan wajib lapor, dan itu mengkonfirmasi bahwa klien kami melakukan tindakan yang kooperatif. Saya merasa perlu mengikuti perkembangan penangkapan, kemudian penahanan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan tersangka. Kenapa? Karena banyak kejanggalan di sini. Ya, saat penangkapan, misalnya di kediaman Mas Roy Suryo, ya, pagi hari seperti penangkapan bukan teroris. Ya, kalau menurut cerita Mas Roy mirip dengan peristiwa penangkapan dan penembakan para jenderal-jenderal yang menjadi pahlawan Republik kita, korban keganasan G13 PKI waktu tahun 1965. Ini berlebihan gak sih dengan pernyataan seperti itu yang dikeluarkan dari Pak Ugroseno sampai dihubung-hubungkan ke sana? Apakah ini sebuah dramatisasi dari kubu Roy Suryo CS itu sendiri? Tapi tenang, ini ada penjelasan dari Pak Jenderal nih, dari Pak Riki teman-teman mengenai hal tersebut. Jadi kita runut dulu peristiwa dari kemarin ya. Kalau orang bilang katanya Jumat keramat lah, apa segala macam lah. Tapi faktanya memang pada Jumat pagi dilakukan penjemputan atau upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Itu loh. Karena apa? Itu hak daripada penyidik, di mana dia mempunyai hak subjektif. Jadi ada orang bilang kenapa tidak dijemput atau tidak dipanggil secara layak. Noh, penyidik kan mempunyai ya penilaian tersendiri terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dia punya hak dari ya hak objektifnya, dia punya hak untuk menahan. Hak subjektif yang dia miliki coba dia buat ngulur waktu, memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dan lain sebagainya supaya lebih kooperatif dan lain sebagainya. Ternyata menurut penilaian penyidik ini sudah tidak bisa. Karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri. Kemudian dia kooperatif gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi, bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Betul juga ya, selama ini kan yang dikeluarkan dari pihaknya Roy Suryo dan Tipa itu salah satunya seperti kata-kata, ini kan hanya soal ijazah, kok mereka seperti bla 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 bla. Jadi seakan-akan dibuat simple oleh kubunya Roy Suryo dan Tipa. Padahal dibalik itu semua, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal, apa-apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Tipa itu kan sudah masuk pencemaran nama baik. Kemudian memblow up-kan apa yang sedang menjadi kasusnya atau prosesnya. Roy Suryo di media kan selalu mengatakan ini dengan lantangnya 99, bla 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 palsu katanya kan. Kemudian terus saja itu membahas tentang Pak Jokowi. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus.
Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki jasa palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Diamankanlah, sebelumnya nggak usah juga mau penyerahan tahap 2 juga udah bisa ditahan kok. Nah, kan? Justru kalau dibilang kok tidak manusiawi, justru penyidiknya sudah manusiawi. Tapi orang yang diberikan manusiawi itu nggak mau memanusiakan orang. Ya sudah, diambil langkah hukum. Jadi ada orang mengatakan begini, kenapa ditangkap? Nggak perlu saya sampaikan ya. Karena hak subjektif dari penyidik itu untuk membawa sewaktu-waktu seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi justru pada saat hak subjektif diberikan kepada yang bersangkutan, justru dia tabrak. Itu yang saya katakan tadi. Jadi dibawalah surat perintah membawa, yaitu atau disebutkan juga melakukan upaya paksa. Kalau seandainya penangkapan, surat perintah penangkapan ada 2 jenis, ya biar tahu nih rekan-rekan dan masyarakat. Tanpa surat perintah dan pakai surat perintah. Kalau tanpa surat perintah itu yang disebutkan tertangkap tangan. Karena kan tidak dibawa tuh surat perintahnya kan. Setelah tertangkap tangan ternyata dia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dilakukan penangkapan, dibawa komando. Yang satu lagi, surat perintah penangkapan proses sedang berjalan, bahwa orang tersebut layak untuk ditangkap. Kenapa? Untuk kepentingan penyidikan dengan hak objektif yang sudah terpenuhi. Hak subjektif menurut hemat penyidik perlu untuk dilakukan penangkapan untuk mengamankan yang bersangkutan supaya tidak membuat gaduh lagi, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak juga melarikan diri. Nah, itu ya penjelasan dari Pak Jenderal Pak Riki Sitohang mengenai penangkapan Roy Suryo dan Tifa. Jadi jelas, dijelaskan pelan-pelan, secara runtut dari awal, kemudian alasannya. Kan janji beliau begitu, hanya mau memperlihatkan tentang ijazah aslinya di pengadilan. Jadi sebenarnya momentum ditangkapnya atau ditahannya Roy dan Tifa itu momentum penegakan hukum yang benar. Karena menurut pasal 89, jangan lupa loh, ada di KUHP, daya paksa ya atau upaya paksa itu termasuk penahanan dan penangkapan dan penahanan ini gitu loh. Ada 8 item, salah satunya penangkapan dan penahanan. Bacalah pasal KUHP 89, coba lihat itu. Jadi dalam hal ini keliru kalau mereka bilang ini di luar hukum, polisi bertindak sewenang-wenang. Saya tidak bela polisi, tapi saya advokat mengerti hukum. Itu menjadi hak hukum dari yang namanya penyidik polisi. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, janganlah kita ini melampaui hukum. Nah, itu ya jawabannya teman-teman dari Pak Riki, Pak Jenderal, kemudian dari Egy Sujana itu sendiri. Karena kan dia itu praktisi hukum ya. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, kemudian Rismon ya, yang dapat RC itu yang dimaafkan oleh Pak Jokowi. Ya, sisanya itu dia Roy Suryo dan Tifa. Kemudian ada yang lainnya yang memang kita tunggu proses kelanjutannya seperti apa, kayak Rustam kan, Rizal Fadilah kalau gak salah. Kita lihat aja seperti apa kelanjutannya ini. Yang jelas yang sedang menjadi sorotan adalah Roy Suryo dan Tifa, yang kabarnya hari ini, per hari ini, dari kemarin mungkin ya, mereka itu dirawat inap